Selamat siang, sahabat-sahabat semua, para IKM, para pejuang ekspor dimanapun berada. Kita masuk kembali di acara Live Insider. Sekarang sudah yang ke-12 dan seperti biasa, acara ini tetap disupport penuh oleh TV Desa dan juga Kemenparekraf sebagai official partner yang mendorong Indonesia Direct untuk bisa selalu mempromosikan produk-produk Indonesia ke seluruh dunia. Siang ini acaranya cukup menarik karena saya ditemani oleh Kesha seperti biasa dan ada beberapa rekan ID, ada Elmara juga di sini, ada Faisal di belakang layar, dan kita akan berbincang-bincang tentang satu event yang sangat menarik yang saat ini sedang akan digagas oleh ID bekerja sama dengan Kemenparekraf. Mungkin biar lebih jelas, Mbak Kesha akan coba cerita sedikit nih, ini eventnya apa untuk perhelatan yang akan kita gelar pada bulan depan. Gitu kan ya, Kesha? Dikasih Iya, benar, kisi-kisi Pak. biar teman-teman tahu nih. Iya, jadi sebenarnya udah kita umumin juga ya Pak di minggu yang lalu kalau ID ini akan berkesempatan untuk menghadiri Pacific Exposition. Jadi ini merupakan kesempatan yang begitu membanggakan baik bagi ID maupun ini kesempatan juga yang nggak boleh ditinggalkan oleh para UMKM yang mau mengikuti Expo, kapan lagi kalau mengikuti Expo yang besar ini. Namun juga kita tetap menyelenggarakannya secara virtual. Nah, mungkin waktu itu juga saya sudah menyebarkan Google Form. Nah, itu cukup banyak juga Pak antusias dari para UMKM di ID. Mungkin sudah ada sekitar 40 lebih hampir 50 yang mendaftar hanya dalam waktu 1 minggu ini, Pak. Jadi terlihat juga antusias mereka untuk mau bergabung di di Expo ini, Pak. Meskipun ya kita nanti pastinya akan melakukan seleksi ya, Pak, karena tidak mungkin semuanya akan kita bawa di situ. Iya, ternyata menarik ya, baru 1 minggu dan belum ditutup kan? Setahu saya baru hari ini ditutup. Iya, belum, Pak. Jadi masih ada kesempatan lagi kalau para UMKM masih ingin bergabung atau mau mengikuti ini, silakan saja nanti diisi Google Form-nya. Oke, Google Form-nya di mana? Biar nanti kontak sama Kesha aja. Nomornya Ya, biar nanti akan diinfokan di belakang setelah kita tanya-tanya sama, sebab saat ini kita ngundang si Elmara Kesha dari tim PR yang akan menceritakan tentang Expo ini, Expo tentang apa sih dan menariknya bagaimana, sehingga dari situ mungkin yang belum daftar silakan aja ikut daftar, kita kasih kesempatan dan kemudian kita akan coba mengangkat produk-produk teman-teman ke Pasifik. Kamu tahu kan Pasifik di mana, Kisah? Jangan-jangan geografimu. Awan, Ayo, Pak. ayo coba. Saya IPA, Pak. Kamu IPA, berarti nggak tahu ya Pasifik di mana. Tahu nggak? Setahu kamu Pasifik itu di mana aja? Wah, nanti kelihatan kalau nilai saya di geografinya buruk, Pak. Gitu. Berarti Pasifik itu negara-negara di sekitar Kepulauan Pasifik, mulai dari yang kamu sangat kenal itu ada Australia, ada New Zealand, kemudian Fiji, ada pulau-pulau kecil di sekitar situ, termasuk Papua Nugini itu juga termasuk Pasifik, dan beberapa provinsi dari Indonesia Timur yang dianggap Pasifiknya Indonesia juga. Jadi banyak negara-negara kecil sana. Untungnya itu adalah mereka dekat dengan Indonesia, sehingga memang sangat-sangat terbuka kesempatan kita untuk jual produk kita ke sana. Gitu. Nah, untuk lengkapnya, sekarang kita coba aja tanya ke Elmara ya. Dia sudah punya nyiapin laporan ini tentang Pacific Expo yang akan kita laporkan terus ya Elmara selama minggu ini sampai sebelum hari H pelaksanaannya. Silakan Elmara, mungkin apa yang mau kamu laporkan pada kesempatan Insider siang ini.
Oke, terima kasih sebelumnya untuk Pak Bit dan juga rekan-rekan dari Indonesia Direct yang telah memberikan saya kesempatan untuk mungkin hari ini sharing-sharing terkait tentang Pacific Exposition, yang mana saya akan lebih menjelaskan nih bagaimana sih pentingnya untuk kita mengikuti virtual trade show seperti itu ya Bapak. Karena Pacific Exposition akan kita hadirkan pada tanggal 27 Oktober sampai dengan 30 Oktober. Mungkin sebelum itu izinkan saya untuk share screen sebentar. Masih bulan depan ya? Ya, masih bulan depan. Benar sekali. Oke, sudah kelihatan kan ya? Sudah. Oke. Pada kesempatan kali ini, saya Elmar Harinisa akan ingin mungkin sedikit sharing tentang the importance of participating in virtual trade show yang mana ini dari Indonesia Direct dan juga Insider, sebagai kita semua bisa mendapatkan insight baru nih di acara Insider tentang Pacific Exposition, yang mana nanti akan ada acara di bulan Oktober, seperti itu. Oke, mungkin kita lanjut. Mungkin teman-teman rekan-rekan semua di sini udah pada tahu ya sebenarnya itu trade show apa. Cuman di sini saya ingin mengingatkan kembali tentang apa itu trade show, di mana trade show merupakan suatu ajang atau kegiatan yang diselenggarakan oleh asosiasi industri tertentu dengan menghadirkan pelaku-pelaku bisnis yang mana kegiatan mereka itu apa sih? Kegiatan mereka adalah memamerkan produk-produk yang mereka miliki. Kalau misalkan teman-teman rekan-rekan semua di sini nggak pernah mendengar trade show, mungkin pasti pernah ngedengar dong seperti trade fair atau business to business exhibition. Itu kurang lebih sama ya dengan trade show itu sendiri, seperti itu. Nah, kenapa sih banyak orang yang pelaku-pelaku bisnis yang mengikuti trade show itu sendiri? Di sini saya akan membagi keuntungannya sendiri seperti apa yang sudah saya rangkum menjadi 4. Walaupun cuma 4 poin, tapi ini udah sangat mencakup sekali nih semuanya untuk keuntungan dari trade show itu sendiri. Dan mungkin nanti ada keuntungan yang bisa diketahui ketika langsung masuk atau praktek ke dalam trade show itu sendiri. Jadi penasaran kan apa keuntungannya seperti itu. Yang pertama ada meningkatkan visibilitas seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana di sini para pelaku-pelaku bisnis mereka bisa untuk memamerkan produk-produk yang mereka miliki ke berbagai participants. Mungkin di sana ada orang-orangnya yang datang, exhibitors, lalu ada pelaku bisnis lainnya. Oleh karena itu dia bisa menjelaskan bagaimana sih keunggulan dari produk-produk yang mereka miliki, kayak kegunaannya apa, kelebihannya bagaimana, dan banyak lainnya yang mana ini dapat meningkatkan visibilitas dari produk yang mereka miliki. Lalu yang kedua ada meningkatkan brand awareness, di mana ketika ini sebenarnya nyambung sih sama yang pertama tadi, di mana ketika para pelaku bisnis sudah memperkenalkan produknya mereka ke orang-orang, itu brandnya bisa lebih terkenal juga. Contoh misalkan saya punya produk atau brand namanya Mara, dan saya memproduksi sepatu. Dan di trade show ini saya memperkenalkan nih kepada para partisipan semua tentang produk yang saya punya. Oleh karena itu orang-orang di sana akan lebih tahu produk yang saya miliki, brand yang saya miliki, dan mereka lebih aware terhadap brand yang saya punya, yaitu Mara, dibandingkan sebelum saya mungkin mengikuti trade show seperti itu. Nah, selanjutnya di mana target pasar yang sesuai, di mana ketika sudah mengadakan trade show ini sendiri, pasti orang yang mendaftar itu sudah tahu konsepnya apa, bentuknya seperti apa, dan memang mereka tertarik dengan produk-produk yang akan ditawarkan seperti itu. Jadi di sini pelaku-pelaku bisnis bisa mendapatkan leads yang mana memang sesuai dengan produk yang akan mereka tawarkan gitu. Jadi bisa lebih banyak lah istilahnya orang yang tertarik dengan produk mereka dan bisa mengembangkan bisnisnya mereka juga seperti itu. Lalu ada yang terakhir tapi bukan terakhir banget ya, karena nanti mungkin ada keuntungan-keuntungan yang bisa dirasakan sendiri setelah mengikuti trade show. Lalu ada observasi dari kompetitor. Kenapa sih penting observasi kompetitor? Mungkin yang udah expert di sini tahu ya, untuk melihat kompetitor itu seperti apa, untuk mendapatkan peluang bagaimana meningkatkan bisnisnya mereka. Karena dengan observasi kompetitor, kita bisa melihat dan menganalisis bagaimana kelebihan dan kelemahan dari kompetitor kita. Oleh karena itu, kita bisa istilahnya meningkatkan produk yang kita miliki dengan meningkatkan kelebihan yang kita punya dibandingkan dengan kompetitor yang kita miliki. Oleh karena itu, ini akan sangat sekali berpengaruh bagi bisnis yang kita punya.
Jadi seperti itu, ada 4 mungkin keuntungan yang kita dapatkan jika kita mengikuti trade show, yang mana ini akan sangat sekali meningkatkan bisnis yang kita punya sebagai vendor dan juga pelaku-pelaku bisnis seperti itu. Nah, nih karena pandemi seperti sekarang ya, kita juga mengadakan sharing secara virtual, di mana di depan laptop langsung dari mana aja bisa langsung komunikasi bareng-bareng. Begitu juga dengan trade show. Mungkin trade show sebelumnya diadakan di suatu kawasan, di hall misalkan, atau di suatu negara, diadakan di suatu ruangan. Nah, tapi kan adanya pandemi, mungkin kita harus mengikuti protokol kesehatan, lalu ada perbatasan, lalu adanya karantina, lockdown, dan lain sebagainya yang mungkin mensulitkan kita untuk berkumpul bersama-sama gitu ya. Oleh karena itu di sini hadirlah namanya virtual trade show, yang mana kita melakukan trade show kayak gini sekarang, di depan laptop, mendapatkan keuntungan yang sama, sharing-sharing, lalu berkomunikasi juga, tapi melalui laptop gitu, melalui media platform saya. Betul. Apa sih keuntungannya? Sebenarnya kita bisa melihat di sini dari virtual trade show, mungkin ada beberapa keuntungan yang bisa kita dapatkan dibanding kita mengikuti dari physical trade show. Apa aja sih? Di sini udah aku rangkum juga. Jadi buat para rekan-rekan semua yang tertarik dengan Pacific Exposition, yang mana ini acaranya adalah virtual, ini bisa difikirkan kembali nih mungkin, karena memang keuntungannya banyak lebih dibandingkan dengan yang offline, walaupun memang offline juga banyak keuntungannya juga sama. Yang pertama ada lower cost both for host and also exhibitors, di mana ketika kita melakukan trade show secara online itu kita hanya duduk di depan laptop saja ya, namanya memainkan laptop, akses yang kita miliki, gadget seperti itu. Cuman kalau misalkan secara offline, mungkin kita membutuhkan dana-dana tambahan seperti dana-dana transportasi, mungkin kita butuh pesawat, kendaraan, kereta, lalu ada penginapan juga, yang mana itu dananya akan sangat dibutuhkan. Selain itu untuk para pelaku bisnis juga mungkin mereka membutuhkan dana untuk properti marketingnya di booth-nya seperti itu. Nah, dengan adanya virtual ini mungkin lebih ke dananya lebih murah aja dibandingkan dengan yang tidak virtual seperti itu. Jadi untuk apa ragu-ragu untuk join ya acara ratio seperti itu. Lalu selanjutnya ada increasing global reach attendance, di mana ini berkaitan juga nih yang sama yang pertama. Mungkin karena yang tadinya mereka pengen ikut tapi keterbatasan oleh budget, tapi dengan adanya virtual ini nggak usah mikirin budget, karena kan tinggal langsung daftar aja, registrasi aja gitu kan, tanpa perlu mikirin adanya dana-dana transportasi dan lain sebagainya yang memang sangat memakan banyak sekali dana seperti itu. Jadi ini membuka peluang bagi banyak sekali partisipan dari seluruh negara, bisa kita bilang. Mungkin kalau di Pacific Exposition itu kawasan Pasifik itu hampir semuanya mungkin lebih banyak yang tertarik untuk ikut, karena memang caranya lebih mudah dibandingkan dengan offline trade show seperti itu. Lalu ada implementing sales in media platform, di mana kita tahu sekarang juga kan teknologi semakin berkembang ya, dan juga banyak sekarang yang menggunakan digital marketing sebagai penggunaannya mereka untuk melakukan marketing untuk produk-produknya mereka. Oleh karena itu, dengan adanya virtual trade show ini bisa membuat para pelaku bisnis juga mengasah kemampuan yang mereka miliki untuk memasarkan produknya mereka melalui digital platform seperti itu. Jadi banyak pengalaman yang bisa didapatkan, hal-hal yang baru seperti itu. Lalu selanjutnya get more information. Yang dimaksudkan dengan get more information ini nyambung sih sebenarnya dengan teknologi. Mungkin misalkan kalau misal kita melakukan trade show secara offline, itu kita tidak mendapatkan informasi-informasi seperti yang didapatkan di virtual trade show. Contohnya apa? Seperti informasi terkait dengan seseorang itu berasal dari negara mana, terus kawasan apa, ketertarikannya di dalam bisnis apa, dan lain sebagainya. Dan ketika kita melakukan trade show, mungkin saja itu ditampilkan di dalam acara trade show secara virtual seperti itu. Nah, udah banyak tadi keuntungan yang didapatkan ya, baik itu trade show itu sendiri maupun virtual trade show dibandingkan dengan trade show secara offline. Oleh karena itu, nggak usah perlu mikir dua kali nih untuk mengikuti acara virtual trade show seperti Pacific Exposition, di mana Pacific Exposition merupakan salah satu juga virtual trade show yang mana diekspektasikan bahwa seluruh negara kawasan Pasifik akan berpartisipasi dalam Pacific Exposition yang akan diadakan pada tanggal 27 Oktober sampai dengan 30 Oktober 2021 bulan depan dengan Green Time It's Pacific Time. Buat rekan-rekan semua yang tertarik mungkin bisa langsung CP ke Kesia ya Pak Bib ya. Betul. Nomornya tertera di sini
untuk langsung daftar karena katanya hari ini terakhir ya. Jangan sampai kelewatan karena sayang banget nih untuk dilewatkan dari Pacific Exposition itu sendiri. Betul sekali. Makasih Elmara untuk reportasenya tentang Pacific Exposition, dan kebetulan Indonesia Direct adalah salah satu pihak yang ditunjuk secara langsung oleh Kemenparekraf untuk menghandle teman-teman UKM kita untuk segera bisa promosi. Kalau biasanya kita kemarin-kemarin mungkin ikut trade show di Eropa, di Amerika secara virtual. Sekarang kita beralih ke negara-negara yang sebenarnya lebih dekat dengan kita, Elma. Di Pasifik ini kan jauh lebih dekat dengan kita, apalagi kayak Australia, kayak New Zealand itu nanti di saat lain Kesha akan bicara tentang FTA, jadi Free Trade Agreement itu antara Indonesia dengan Australia, sehingga barang-barang kalau masuk ke Australia sekarang nggak kena pajak, gitu ya, pajaknya 0, Free Trade Agreement, jadi sudah ada perjanjian perdagangan antara Indonesia dengan Australia, contohnya seperti itu. Nah, kesempatan mendaftar masih ada hari ini, akan kita tutup besok, jadi yang belum daftar, daftar aja. Dan dari situ apabila produk teman-teman UKM, sahabat desa, semuanya yang mendengarkan acara ini, memang kami anggap layak untuk kita tampilkan, kita akan bawa ke Pasifik. Kalau selama ini mungkin sahabat-sahabat desa cuma jualan di desanya sendiri atau wilayahnya sendiri, sekarang kita mencoba untuk cross the border, gitu kan? Kita pakai istilah cross the border, kita ekspor, kita coba membuka peluang pasar yang lebih besar. Baik, thank you Elma, reportasenya bagus sekali. Minggu depan masih dilanjutkan ya, Elma, masih ada lagi kan ya? Karena kita akan selalu mensosialisasikan ini sampai acaranya berlangsung. Oke, sahabat desa, teman-teman UKM, para pejuang ekspor semua, terima kasih sudah mendengarkan reportase yang tadi. Namun jangan kemana-mana dulu. Setelah komersial berikut, kita akan masuk ke review produk. Dan produk yang akan kita review kali ini termasuk salah satu yang ikut trade show Elma. Jadi ya akan menarik. Dan produknya dia udah sampai kemana-mana. Kita akan cerita, kita akan bicara banyak dengan Mas Madya, salah satu sahabat lama saya, tentang produk-produknya. Apa itu produknya? Kita tunggu setelah komersial berikut ini. DesaPay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Sebuah aplikasi pembayaran online. Di DesaPay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi DesaPay segera. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. Baik, sahabat desa semua, terima kasih masih tetap di Insider. Pada siang ini, section kedua kita akan berbicara tentang sebuah produk yang sangat menarik. Dan apa produk itu? Mari kita akan lihat dulu video sekilas tentang produk yang saya maksud. Silakan Faisal, kamu bisa.
Oke, itulah sekilas tentang The Scarf dan Furnywell ya dari Mas Madya. Saya akan panggilkan dulu owner, founder, sekaligus memang pemilik dari The Scarf dan Furnywell ini, Mas Madya. Selamat siang, Mas Madya. Selamat siang Pak Pip. Selamat Ya. siang teman-teman insider semua. Salam sehat selalu. Sehat, Mas Madya ya. Sehat Pak. Alhamdulillah. Ya. Baik, saya lihat ada dua itu Mas Madya. Ada The Scarf dan ada Furnywell, betul ya Mas Madya? Betul Pak. Oke, itu bedanya apa Mas Madya? Jadi gini, kalau Furnywell itu kan nama CV saya. Jadi CV saya itu namanya CV Furnywell Kalista Prima Design. Kemudian kalau The Scarf sendiri itu kan memang brand dari produk kita yang tableware itu. Jadi ceritanya 3 tahun yang lalu itu kita saat itu masih ekspor furniture ya Pak. Ini saya boleh cerita dulu ceritanya ya awalnya. Jadi kita sendiri itu berdiri di tahun 2009 untuk Furnywell-nya. 2009 saat kita berdiri itu kita sudah punya kontrak ke beberapa buyer yang khusus untuk furniture saat itu. Jadi memang kita mulainya di furniture dulu ini. Terus berjalan sekian lama sampai kira-kira 3-4 tahun lalu kita sebenarnya tidak secara sengaja gitu idenya The Scarf sendiri. Ya simple sih, kita kalau jalan-jalan ke sekitar lingkungan produksi kita itu ya di pabrik itu kan begitu banyak limbah gitu. Terus kita pasti. Iya, potongan kayu kan dia. Betul Pak, itu sampai kadang-kadang itu saking banyaknya ya orang tinggal kita udah ambil aja deh gitu, ambil aja. Terus belum lagi kita jalan ke pengrajin juga, kalau kita mitra mereka juga banyak sekali, begitu banyak yang tumpuk-tumpuk gitu, kayaknya kok nggak ada apa ya yang bisa kita bikin dari situ gitu. Kemudian, nah terus dari beberapa kita survei di internet juga, lihat desain, lihat beberapa contoh-contoh yang kira-kira mungkin bagus ini untuk kita manfaatkan dengan konsep yang seperti tadi yang dari limbah itu. Terus kemudian kita coba beberapa produk itu, mulai dari cutting board itu, bowl, terus dari 2 model dulu itu yang kita coba itu. Nah, karena limbahnya begitu banyak, akhirnya gitu kan kita pakai limbahnya, ada jati, mahoni, terus sampah sono keling, terus ada kayu buah dan sebagainya itu. Memang butuh riset dan butuh cukup banyak waktu untuk memilih dan memilah ya Pak ya. Karena limbah itu kan tidak semuanya bisa kita pakai. Betul. Karena sifatnya juga beda, kepadatannya beda, terus interaksi pada saat dia di laminate dan sebagainya dia beda. Makanya kita butuh cukup banyak waktu untuk bisa jadi satu brand itu. Ya, terus kalau boleh saya lanjutkan, setelah itu dari The Scarf sendiri kita mulai launching itu kira-kira tahun 2015 atau 2016, saya agak lupa saat itu. Jadi pada saat kita ikut pameran IFEX kalau tidak salah ya itu, kita sudah mulai nih ya, kita sudah tidak coba untuk pameran mebel ini, kayaknya mebel juga sudah sangat banyak gitu kan. Terus dan kita berpikir wah kita harus tampil beda nih. Cara tampil beda nih gitu kan. Saya berpikirnya simpel aja. Bikin aja produk yang kecil tapi fungsional, tapi beda sama yang lain gitu loh. Nah, bedanya apa? Ya itu kita taruh banyak model kayu di satu produk, katakanlah ada jati, mahoni, sono keling. Selama itu campur Pak. Jadi selama itu mungkin kontras, orang akan tertarik. Ini apa ini? kok kayaknya kok cutting board kok banyak kayunya, warnanya macam-macam, terus tapi tetap bisa dipakai, itu intinya gitu. Kita tetap menjalankan sistem produksi yang benar, pakai produk yang berkualitas, pakai lemnya benar, pakai finishing yang food grade dan sebagainya gitu. Jadi oke lah, terus kita bikin beberapa model, kita ikutkan pameran. Saat itu yang kita bawa itu habis semua intinya gitu. Terus wah ini
di lokalnya bagus kayaknya, terus kenapa nggak dicoba ke ekspor intinya gitu. Terus singkatnya ya karena saya banyak di di WA grup UKM dan sebagainya, banyak ikut acara-acara mereka, terus akhirnya dari situ saya tawarkan dan alhamdulillah sih Pak sudah mulai ini gitu, sudah mulai dikenal ini gitu. Tapi karena Scrap sendiri itu kan spesifik ya, jadi memang tidak di semua negara yang mereka suka itu. Ada yang memang yang hanya plain saja itu, ada yang suka yang motif. Motif itu datang mah dari Asia sama Afrika gitu intinya gitu. Oh gitu ya. Betul Pak. Itu mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan tentang Scrap itu sendiri. Ya, menarik ini. Berarti bermula dari furniture, sekarang Mas Madya lebih banyak malah konsentrasi di scarf ini ya, yang lebih ke barang-barang kecil. Idenya ngeluarin scarf sendiri dari mana? Nama scarf itu? Jadi saat itu sebenarnya malah tidak sengaja Pak. Jadi saya bikin produk ini, terus ini ada saya juga mau cerita ada teman fotografer ya, dia istilahnya dia baru selesai kuliah saat itu kalau tidak salah. Saya ketemu di UKM Center saat itu di Banyumanik itu, karena saya juga sering ke UKM Center, terus saya ajak dia untuk datang ke sana. Saya punya produk Mas, seperti ini, tolong kamu foto gitu kan. Dia bilang oke Pak, bisa enggak apa gini foto. Terus kira-kira bagusnya apa ya itu ya. Saya juga agak bingung cari nama yang mungkin tidak terlalu teknis, tapi juga tidak terlalu cengeng, maksudnya nggak terlalu apa namanya itu cheesy gitu loh Pak, istilahnya bahasa Inggris cheesy. Jadi cari yang terus awalnya saya mau kasih anunya scrappy itu. Nah, awalnya scrappy karena kayaknya dia kan scrap ya. Scrap itu kan mungkin seolah-olah itu memang dari sesuatu yang bekas itu kan scrap itu scrappy. Terus teman saya ini dia bilang kayaknya enggak kurang anu Pak ya. Itu artinya kayaknya enggak cocok dia bilang itu. Kalau saya usulkan scrap gimana Pak? Scrap yang gimana saya bilang gitu. Terus dia mengusulkan nama itu. Kayaknya juga ini menarik ini saya bilang gitu. Karena simple. Ada unsur craft-nya, ada S-nya bisa diartikan sebagai Semarang, craft-nya sebagai kerajinan dari Semarang. Saya pikirnya gitu aja kan. Oke deh, boleh deh saya itu. Kita pakai yang scrap aja deh, lebih simple saya bilang gitu. Nah, terus tidak berhenti di situ. Setelah scrap itu kita sepakati, terus saya daftarkan Pak ke Haki ya untuk dapatkan patennya itu registered itu di nama The Scrap-nya. Jadi sudah saya patenkan namanya The Scrap. Gitu, Pak. Nah, ini contoh-contoh produk yang Mas Madya punya yang tadi diceritakan ya, Mas ya? Betul, Pak, salah satunya. Iya. Jadi seperti yang misalnya seperti contoh ini coba diceritakan, ini memang bahannya campur-campur gitu, Mas, atau Iya. Betul. Jadi intinya seperti yang saya ceritakan tadi sih memang karena limbahnya banyak ya itu ya, tidak hanya limbah dari yang produksi saya yang furniture tapi juga limbah dari teman-teman pengrajin juga gitu ya. Jadi kadang-kadang Pak ini saya banyak limbah di sini Pak, ya wih saya ambil saya bilang gitu kan, saya bayar terus intinya terus kita coba ini desain apa yang kira-kira cocok ya itu untuk bikin yang unik saya bilang gitu, yang lain lah, jangan yang plain yang kira-kira standar orang lain juga bikin. Tapi di sisi lain juga tetap harus kompetitif gitu. Jadi bukan terus kita bikin bukan barang seni. Kalau saya sih pinginnya barangnya fungsional tapi dia menarik tapi juga bisa dijual dan tidak mahal. Nah, itu konsep saya karena untuk yang produk ini memang tidak mudah ya, tidak mudah. Maksudnya dia butuh memang waktu lebih, keahlian lebih. Walaupun dibuatnya dari kayu limbah, tetapi butuh skill yang lebih, butuh waktu yang lebih. Pasti. Itu yang mungkin nilai plusnya di situ. Barang sebanyak itu kan pasti butuh waktu lebih, tenaga lebih. Betul, kan. Itu pun kami masih mengalami kendala. Jadi permintaannya sebenarnya banyak itu. Cuma saya jadi agak kewalahan karena tidak semua mitra saya itu mampu untuk bikin motif-motif seperti ini. Pasti.
Jadi permintaan banyak, tapi kapasitas kita masih sangat terbatas gitu. Jadi akhirnya ya kita jalan semampu kita dulu sambil melatih teman-teman pengrajin yang lain untuk ikut di tim kita supaya kita bisa lebih jalan lebih banyak, lebih cepat waktunya untuk melayani permintaan. Jadi sementara ini masih sangat terbatas Pak memang, tapi permintaan selalu ada. Gitu. Jadi gitu ya. itu yang Jadi saya dengar-dengar bahkan sudah sampai kemana-mana ini ekspornya ini ya, Mas Madi ya. Ya, kalau saya bicara yang Scraft Pak ya, Scraft itu kan identiknya dengan memang pemanfaatan kayu limbah yang dijadikan barang fungsional yang tampilannya menarik. Betul. Itu yang pasti kita sudah ekspor itu yang sudah berjalan rutin sekarang ya Pak, shipment-nya itu ke Singapura. Salah satunya kita masuk ke Metro Mall di Singapura itu. Oh iya yang sekarang lagi kerjasama dengan tim dari BI kalau betul Pak, dari Bank Indonesia, karena kami juga binaan dari Bank Indonesia. Jadi sudah berjalan dengan baik. Dari sana juga permintaan juga bagus. Bahkan mereka minta saya selalu untuk kirim terus ini gitu, stok terus ke sana gitu. Rutin sekarang ya? Wah. Rutin Pak, rutin. Saya sudah kirim 5 kali kalau tidak salah ya ke sana ya. Dan permintaannya sebenarnya di sana cukup bagus. Jadi dari tim yang di sana juga memang sangat aktif untuk memasarkan produk-produk kami gitu. Oke, menarik. Kemudian dari situ kira-kira planning ke depan ini, mumpung kayaknya ini tahun ini kan seharusnya pandemi sudah mulai longgar dan kita sudah mulai bisa lebih lagi memperluas pasar. Planningnya gimana Mas Madiani tahun? Kalau dari The Scraft sendiri memang fokusnya kita sekarang adalah gimana memperbesar kapasitas produksi. Dan lebih banyak melatih teman-teman mitra pengrajin supaya lebih cepat maju gitu gitu ya. Karena ini pekerjaan sudah ada nih, ini tergantung kitanya ini mau lari apa enggak itu loh. Itu yang kita akan fokuskan ke situ Pak. Kalau permintaan sih insya Allah alhamdulillah masih ada terus selain Singapura juga dari Afrika juga minta. Dari India juga ada, saya masuk ke salah satu platformnya India juga yang Kalara itu permintaannya juga ada juga. Tapi ya itu kita masih berusaha untuk memperbesar kapasitas ini gitu saat ini. Luar biasa. Jadi sekarang market sudah ada, tinggal kapasitasnya ini yang harus dikejar ini gitu. Betul, ya. Pak. Betul sekali. Berarti kapasitas Mas Madya di The Scraft saat ini sudah nyampe berapa banyak Mas? Kalau 1 bulan masih LCL ya Pak, itu variasi lah 1.000-2.000 pieces ya saat ini ya itu. Kalau untuk yang produk yang non Scraft maksud saya dengan tipe produk yang sama tapi tidak beda-beda ini maksud saya. Kalau katakanlah untuk kitchenware juga kan saya juga ekspor itu juga. Itu memang lebih cepat itunya kalau lebih cepat prosesnya, lebih cepat ekspornya. Tapi kalau The Scraft sendiri memang tidak bisa kita paksa Pak untuk saat ini gitu. Gitu ya. Nah, fokus saya sih itu aja, tetap harus lebih melatih teman-teman mitra pengrajin, terus menata supaya mereka bisa lebih cepat dan lebih besar kapasitasnya. Gitu. Pengennya bisa besar seberapa kapasitasnya? Proyeksinya sih Pak harusnya sih 2 bulan sekali minimal harus bisa 20 feet ya. 20 feet ya. Paling tidak dalam proyeksi saya itu memang kalau berjalan itu 1-2 bulan ini kita sudah harus bisa 20 feet per 2 bulan ya. Kalau itu full Scraft ya maksudnya, full produknya Scraft itu. Oke. Planning saya seperti itu ya, semoga kita bisa lah sambil terus jalan gitu Pak. Ya, hebat banget. Jadi memang salah satu hal yang sangat saya kagumi dari Mas Madya adalah bagaimana mencoba untuk pakai brand sendiri, dan ini nggak sembarangan orang bisa. Kita
Mas Madya tahu kita rata-rata di furniture susah banget pakai brand kita sendiri kan ya. Rata-rata buyer minta brand mereka yang dipakai di barang, padahal kita yang produksi barangnya ya. Nah, caranya Mas Madya, apalagi kayak masuk ke Singapura, kemudian sudah pakai di situ the scarf sendiri, apalagi ada etalasenya, itu langkah yang luar biasa. Itulah yang memang dimaksudkan oleh Indonesia Direct dengan bagaimana kita directly ya, kita bisa jualan langsung, pakai brand sendiri, dan konsumen akhir itu akan baca gitu ya. Jadi yang dibaca bukan IKEA. IKEA kan banyak Mas ya, di tetangga saya aja semua bikin produknya IKEA. Tapi namanya apa? IKEA kan ya Mas ya. Nah, ini yang kita mau ya. Orang baca namanya The Scarf. Minimal sekarang Singapura. Kenapa kita nggak besarin besok ke Pasifik, ke Australia, ke New Zealand? Karena itu memang sengaja kita ngajak Mas Madya untuk pameran besok di Pacific Exposition ini. Kita harus pakai brand sendiri, kita deal sama buyers. Ini udah mulai dikenal. Dengan contoh di Singapura pun kita udah buka seperti ini. Jadi memang strategi itu yang saya acungi jempol, Mas. Oke. Sukses ya buat The Scarf, Mas Madya. Terima kasih Pak Bib. Sama-sama sukses selalu, sehat selalu. Sama-sama. Jadi kita akan ketemu lagi dengan Mas Madya besok di acara Pacific Expo. Dan terima kasih Mas karena waktunya kebetulan habis, dan cukup sampai di sini sahabat desa, sahabat semua UKM pejuang ekspor, dan jangan lupa minggu depan ikuti lagi acara Insider. Kita akan tampil lagi dalam sebuah acara yang tidak kalah menariknya dengan reportase-reportase menarik, dan tentu saja tetap dengan update program kita di Pacific Expo. So, jangan lupa, sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih.